Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ananta Wikramatungga Atmaja, SE MSIAK, selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi, SSTAK MSI, selaku dosen pembimbing pendamping. Yang saya hormati pula Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan, SEAK MSI, selaku dosen penelaah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niludita Septiani dengan NIM 17170511317 dari program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Keberhasilan Sistem Pengenalan Internal dalam Menurunkan Kredit Macet Studi Kasus pada LPD Desa Penyaringan. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dalam skripsi saya. LPD Desa Penyaringan terletak di Banjar Tengah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, yang didirikan pada tanggal 25 Mei tahun 1990. LPD Desa Penyaringan menyalurkan kredit kepada masyarakat desa berdasarkan penilaian kelayakan atas prinsip 6C. Dari sistem pengenalan internal yang baik, maka pada LPD Desa Penyaringan terdapat fenomena dalam penyaluran kredit yang dimana dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, jumlah debitur dan jumlah nominal kredit yang disalurkan meningkat. Serta di sisi lain, debitur yang tidak bisa membayar kredit mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kredit macet pada LPD Desa Penyaringan mengalami penurunan setiap tahunnya dilihat dari jumlah debiturnya. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan menarik minat peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu pada LPD Desa Penyaringan bisa membuat berkurangnya kredit macet dalam periode 5 tahun terakhir. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, topik permasalahan yang diangkat tentunya LPD yang mengalami masalah terhadap kredit macet. Penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai sistem pengenalan internal terhadap kredit macet, menggunakan prinsip pemberian kredit secara umum yaitu 5C dan 7P. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap sistem pengenalan internal pada LPD Desa Penyaringan yang menggunakan prinsip pemberian kredit dengan 6C. Selain menerapkan prinsip pemberian kredit dengan 6C, LPD Desa Penyaringan menerapkan konsep secara kekeluargaan. Jadi, fungsi sistem pengenalan internal sangatlah penting diterapkan dalam kemajuan berkembangnya sebuah organisasi, khususnya dalam memajukan perekonomian di desa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apa saja strategi yang dimiliki dan diterapkan LPD Desa Penyaringan dalam menurunkan kredit macet. Yang kedua, bagaimana keberhasilan strategi dan upaya LPD Desa Penyaringan untuk menurunkan dan mengatasi kredit macet. Sedangkan untuk tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apa saja strategi yang dimiliki dan diterapkan LPD Desa Penyaringan dalam menurunkan kredit macet. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana keberhasilan strategi dan upaya LPD Desa Penyaringan untuk menurunkan dan mengatasi kredit macet. Yang selanjutnya manfaat. Adapun manfaat dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis, di mana manfaat teoritis dapat menambah pengetahuan dan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dalam bidang akuntansi, terutama dalam hal sistem pengenalan internal pada LPD Desa Penyaringan. Sedangkan manfaat praktis yaitu diharapkan peneliti yaitu bermanfaat bagi mahasiswa, bagi Universitas Pendidikan Ganesha, dan bagi lembaga perkreditan desa. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Adapun kajian teori dalam penelitian ini yaitu yang pertama agensi teori, yang kedua adalah LPD, yang ketiga adalah kredit, selanjutnya yang keempat yaitu kredit macet, dan yang kelima yaitu sistem pengenalan internal. Yang selanjutnya model penelitian. Adapun model penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan akan dijadikan pedoman untuk memecahkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Secara sederhana, model penelitian dapat digambarkan seperti berikut. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian, yaitu pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Yang kedua, lokasi penelitian pada Lembaga Perkreditan Desa, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Yang ketiga, jenis dan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.
Dan sumber data adalah informan penelitian dan instrumen penelitian. Yang keempat yaitu metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Yang kelima, teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif. Yang keenam adalah keabsahan data yang dilakukan dengan trimulasi. Berikutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu apa saja strategi yang dimiliki LPD Desa Penyaringan dalam menurunkan kredit macet. Berdasarkan pernyataan dari Ketua LPD Desa Penyaringan bahwa strategi yang dimiliki pada LPD Desa Penyaringan adalah prinsip 6C. Di antaranya yaitu yang pertama, karakter atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Yang kedua, kapasiti atau kemampuan adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Penilaian atas kemampuan calon penerima kredit sehingga LPD yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat atau benar. Yang ketiga, kapital atau modal. Kreditur dapat menilai modal debitur, semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya. Yang keempat, condition atau kondisi. Dalam memberikan kredit, hendaknya juga menilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit itu bermasalah kecil. Yang kelima, kolateral atau jaminan. Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Dibutuhkan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Dan yang keenam, cash flow. Digunakan oleh LPD dalam menghitung kebutuhan kredit calon debiturnya. Cara ini dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan kredit kontraktor atau standby kredit. Yang kedua, bagaimana keberhasilan penerapan strategi dan upaya LPD Desa Penyaringan untuk menurunkan dan mengatasi kredit macet. Penerapan strategi dan upaya yang dilakukan LPD Desa Penyaringan dalam keberhasilan menurunkan kredit macet tidak mudah dilakukan. Adapun strategi yang diterapkan oleh LPD Desa Penyaringan yaitu pada proses pemberian kredit menerapkan prinsip 6C, yaitu yang pertama karakter, yang kedua capacity, yang ketiga kapital, yang keempat kolateral, dan yang kelima condition, dan yang terakhir cash flow. Upaya yang dilakukan LPD Desa Penyaringan berdasarkan pernyataan yang disampaikan dari Kepala LPD Desa Penyaringan, yaitu masih berpedoman dengan peraturan-peraturan atau perarem pada LPD Desa Penyaringan. Hal ini berarti penerapan strategi dan upaya dalam menurunkan kredit macet pada LPD sudah sangat baik dan mampu menumbuhkan kesadaran debitur dalam melunasi kreditnya. Selanjutnya, implikasi. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pada LPD Desa Penyaringan berimplikasi terhadap keberhasilan LPD dalam menurunkan kredit macet dalam 5 tahun terakhir. Hal ini berarti penerapan strategi dan upaya dalam menurunkan kredit macet pada LPD sudah sangat baik dan mampu menumbuhkan kesadaran debitur dalam melunasi kreditnya sehingga mendapatkan keberhasilan dalam penurunan kredit macet. Yang selanjutnya, penutup. Yang pertama, kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, LPD Desa Penyaringan berhasil menurunkan kredit macet, baik itu dari jumlah debitur maupun jumlah nominal 5 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Adapun strategi yang digunakan LPD Desa Penyaringan dalam meningkatkan keberhasilan penurunan kredit macet yaitu dengan menggunakan prinsip 6C, yaitu karakter, capacity, kapital, collateral, condition, dan cash flow. Yang kedua, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan dinyatakan bahwa strategi dan upaya yang diterapkan LPD Desa Penyaringan bisa menurunkan kredit macet serta bisa diterima oleh masyarakat selaku debitur sehingga penerapan strategi dan upaya tersebut dapat dijalankan dengan baik sampai saat ini. Yang kedua, yaitu saran. Yang pertama, bagi LPD Desa Penyaringan, Kecamatan Menuyu, Kabupaten Jembrana, dalam mengatasi kredit macet, pihak LPD diharapkan
bisa lebih meningkatkan sistem pengendalian internalnya sehingga mampu menerapkan peraturan, strategi, dan upaya secara baik serta lebih tegas agar kredit macet dapat diatasi dengan lebih baik tanpa merugikan berbagai pihak. Yang kedua, bagi masyarakat desa di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, agar tetap mengingat kewajibannya untuk membayar kredit tepat waktu pada LPD dan terus ikut berpartisipasi dalam mengembangkan LPD agar nantinya LPD dan Desa Penyaringan dapat menjadi lebih maju dan sejahtera lagi. Demikian presentasi skripsi dari saya. Jika ada salah kata maupun hal-hal yang kurang jelas dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.